Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Panji Pamungkas Official. Kabar kali ini mengenai Mungkin nggak ada lagi, sudah cukup ya. Jadi langsung kita kepada kesimpulan. Bisa saya bacakan ya Kementerian kesimpulan Pak Bima sekarang. Kesimpulan rapat kerja Komite 1 Dewan Perwakilan Daerah RI dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI dan Badan Kepegawaian Negara. Yang pertama, Komite 1 DPD RI mendukung upaya berkelanjutan Kementerian Pan-RB RI dalam melaksanakan percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang netral, profesional, efektif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Setuju ya Pak Menteri ya? Gimana Pak Bima, Kepala Bupati? Setuju ya? Yang kedua, Komite 1 DPD RI mendorong pemerintah melalui Kementerian Pan-RB RI dan Badan Kepegawaian Negara untuk memberikan kebijakan afirmasi terhadap proses pengadaan ASN bagi tenaga honorer K2 yang memenuhi persyaratan. Ada tanggapan dari Pak Bima atau Pak Menteri? Ada masukan tadi dari yang terhormat anggota DPD ya untuk mencari solusi. Mungkin Ibu Jerika tadi ya menyampaikan, Pak. Saya kira tambahan ya. Untuk mencari solusi bersama. Mengakomodir apa tenaga kerja mudah-mudah afirmasi tapi juga mencari solusi lah. Ya, itu. Dan mencari solusi terhadap proses pengadaan ASN bagi tenaga honorer K2 yang memenuhi persyaratan. Ada tambahan Pak Bima? Mencari solusinya setelah jadi kebijakan afirmasi bagi tenaga honorer. Bagi tenaga honorer saja Pak, karena kalau K2 ini hanya terbatas orangnya, tidak mencakup yang lain. Tenaga apa K2-nya dihapus? K2-nya dihapus saja, yang memenuhi persyaratan, dan mencari solusi untuk calon ASN dari generasi muda. Kenapa? Maksudnya itu itu kan keterbatasan, jadi honor itu keseluruhan, jadi all in keseluruhan. Jadi ini all in keseluruhan ya Pak Bima ya. Iya. Jadi kalau cuman K2 kan terbatas, ya, cuman K2-nya. Iya, K2-nya saja. Jadi kita mencakup keseluruhan all in-nya. Iya. Ya, bagaimana Bapak Ibu? Karena yang guru ini, ya Pak Teras, ada mohon hormat Pak Kepala BKN, sepertinya lebih bagus seperti yang tadi Pak, untuk yang solusi terhadap tenaga honorer ini. Jadi ditaruh di atas, Komite 1 DPD RI mendorong pemerintah melalui Kementerian Pan RB RI dan Badan Kepegawaian Negara untuk memberikan solusi terhadap ini. Kemudian yang tadi, yang pertama tadi, sebelum ini mencari solusi tenaga honorer di belakang. Sepertinya ini Pak Bima, mohon maaf, kalimatnya jadi seperti nggak nyambung ya. Tapi kalau ditaruh di tengah itu, sepertinya dia menjadi satu kesatuan gitu. Terima kasih. diperjelas Pak Teras. Jadi Komite 1 Kepegawaian Negara untuk memberikan solusi dan kebijakan afirmasi. Solusi dan kebijakan afirmasi Terhadap proses pengadaan dan lainnya. Bagi tenaga honorer atau pakai K2? Enggak. Oh, tetap honorer seperti yang usulan Pak Bima ya? Ya, betul. Ini udah betul ini, tapi ya tinggal tadi aja ditaruh di atas ini. Jadi yang di belakangnya bisa dihapus. Itu usul saya. ya nggak apa-apa juga.
Oke, yang Pak Bima. Ya. sampai tenaga honorer yang memenuhi persyaratan. Ya. Seperti itu ya, Pak Teras ya? Ya. Ditambah Kasih. yang mau Iya. fresh graduate yang memang punya kapasitas untuk bisa bersaing juga. Itu persyaratan. Persyaratan ya. Kan ada sesuai persyaratan ya, Bu Jalika? Tapi itu dari tenaga honorer kan? Tapi yang dari Jadi ini hanya ini baru tenaga honorer, belum yang generasi muda yang akan masuk ke ASN. Oleh Oh, Ketua. dari passing grade-nya untuk apa yang muda-muda maksudnya? Setiap daerah. secara global dan pemilihan kebijakan tidak hanya dari honorer, tapi kita harus seimbangkan sesuai dengan kemampuan. Atau jalan tengahnya mungkin memenuhi persyaratan dan kebutuhan di masa depan. Jadi itu termasuk juga. Memenuhi persyaratan dan kebutuhan di masa depan. Ya. Ketua, boleh saya tambahkan? Ya, Pak Abraham. Ya, Pak Menteri, Pak Kepala BKN, tadi saya yang mengusulkan harus ada solusi untuk bagaimana memilih antara tadi tenaga yang milenial, fresh graduate ini dengan dilema daripada ASN yang tes nggak lulus tuh, yang di daerah-daerah 3T dan sebagainya, itu pasar kemana juga SDM-nya udah begitu. Mereka dikasih pensiun dini, dikasih modal kerja, dikasih pesangon, supaya dia menciptakan lapangan kerja baru. Kemudian seperti yang diusul Angelika tadi, yang fresh graduate nih, milenial ini yang bisa membantu kita untuk bisa bersaing secara global itu. Ini dilema kita. Kalau kita lihat tadi Korea, Jepang bisa maju karena mereka melakukan reformasi birokrasi, kita kenapa nggak bisa? Karena takut, karena melihat ke belakang terus. Jadi bagaimana itu formasi kalimatnya, Pak? Solusinya untuk mengatasi yang tidak lulus tadi itu dengan kasih jalan lain. Jangan dikasih passing grade-nya tinggi tapi tidak bisa rekrut, dan dia juga dipaksakan masuk di situ, ya terlambat lah. Kita nggak bisa mengejar ketertinggalan ini. Kira-kira begitu Pak Menteri, Pak Kepala. Iya, memang ada permasalahan saya Pak Bima. Passing grade itu kan kadang-kadang di daerah. Jadi kebanyakan itu dari wilayah yang banyak yang lulus di daerah itu. Jadi itu memang permasalahan yang menjadi ketimpangan sosial di daerah sebenarnya. Jadi momok bagi daerah itu kenapa ya? Orang luar yang menjadi menang di daerah kami, sedangkan itu karena tadi itu Pak, lulusan dari Jawa kalau masuk ke Kalimantan Utara dia pasti lolos. Passing grade-nya turun kan? Ya, itu juga jadi dilema bagi kita sebenarnya. Dilema baik. Jadi kebanyakan dari Jawa itu yang banyak ke Kalimantan Utara untuk jadi pegawai negeri. Dan lulusan-lulusan yang dari Kalimantan, baik itu dari Unlam, dari UBT dan yang lain-lain, Mula Warman, itu rata-rata ketinggalan karena passing grade-nya tadi. Nah, itu juga jadi dilema sebenarnya bagi daerah sebenarnya. Kalau ada, maksudnya Ibu Lili tadi itu kalau ada, jangan disamakan passing grade-nya yang ada di wilayah-wilayah yang sudah maju dan di wilayah-wilayah yang di wilayah K3 lah. K3 ini maka saya usulkan itu beda sekali itu Pak. Direkrut dari swasta aja, karena yang swasta ya passing grade perbedaan. Mudah-mudah yang bisa direkrut. Jadi maksudnya itu untuk ini kan untuk enggak format tulisannya seperti apa? Sebetulnya kalau izin. Jadi selama passing grade-nya itu disamakan Pak, mohon izin, maka di daerah-daerah itu akan sangat minim sekali yang bisa masuk Pak. Mohon izin, terima kasih. Nah, tadi Pak Bima sudah jawab bahwa passing grade kita itu berbeda. Jadi ada yang mudah, ada yang menengah, dan ada yang sulit. Dan rata-rata di bagian timur Indonesia itu tidak ada yang tingkat kesulitannya tinggi gitu. Jadi begitu Pak Bima. Sudah klop ya? Sudah klop. Oke. Tapi saya baca nomor 3.
dengan membuat masalah baru yang tadi dari luar daerah 3T itu masuk. Jadi menyelesaikan masalah dengan membuat masalah baru. Lanjut Pak Abraham ya. Lanjut. Kayak saya usul tadi. Komite 1 DPD RI mendorong Kementerian Pan-RB RI dan Badan Kepegawaian Negara untuk mengkaji lebih lanjut secara komprehensif terkait skenario pemindahan ASN ke ibu kota negara baru beserta dampaknya dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Setuju ya? Pak Menteri setuju ya? Oke, nomor 4. Komite 1 DPD RI sepakat dengan Kementerian Pan-RB RI dan Badan Kepegawaian Negara untuk bersinergi dalam dan berkolaborasi dalam sosialisasi kebijakan manajemen pengelolaan ASN dan percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi. Setuju ya semua? Ya. Oke, baik. Semua sudah setuju dan kami dari DPD RI Komite 1, Pak Menteri memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan begitu juga kepada Kepala BKN dan jajarannya atas sudah kehadiran secara fisik di ruang rapat Komite 1 DPD RI ini. Dengan berakhirnya rapat kerja ini, kami ucapkan yang sebesar-besarnya terima kasih kepada anggota yang hadir secara fisik maupun secara virtual. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi Santi Sarti Om. Salam sehat untuk kita semua.